never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez berhasil mempertahankan posisi kedua dalam sprint MotoGP di Austin atas Acosta dan Martin meskipun ada masalah tak terduga pada Ducatinya. Banyak yang mengira bahwa Marc Marquez adalah kandidat terbaik untuk meraih kemenangan pada balapan MotoGP Amerika, dimulai dari sprint hari Sabtu ini. Namun, juara dunia 8 kali itu beberapa kali mengulangi bahwa tujuannya adalah naik podium, dan bahwa ia tidak memiliki kecepatan sebanyak 2 orang. Yang meski tidak disebutkan namanya, adalah Maverick Vinales dan Jorge Martin. Dengan pembalap asli Madrid itu start di urutan ke-6, pembalap Katalan itu mendapati dirinya berada di urutan kedua di belakang pebalap Aprilia. Akhirnya, Vinales menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan yang tidak dapat dicapai untuk akhirnya menang, tetapi Marquez mampu mempertahankan posisi kedua setelah 10 lap. Meskipun ia mendapat pelecehan di awal balapan dari Martin dan Pedro Acosta. Dan juga dari beberapa masalah tak terduga pada Ducati Anda yang berumur 1 tahun. Saat ditanya Dani Pedrosa, pria asal Cervera itu mengakui, permasalahan tersebut adalah getaran pada ban belakang yang menimpanya pada tikungan pertama. Namun, ketika dia menyelesaikannya, dia mampu membuka celah dengan Martin dan lebih dekat dengan Vinales, meskipun opsi untuk menang tidak pernah realistis. Oleh karena itu, di penghujung balapan, Marquez sangat menghargai hasil ini di sirkuit Amerika, salah satu wilayah kekuasaan tradisionalnya. Saya sangat menghargai podium ini. Karena ini tidak mudah, dia memulai dengan berkata. Ada bagian balapan di mana saya merasa sangat tidak nyaman, saya membuat banyak kesalahan dan kehilangan banyak waktu. Tetapi saya berhasil mendapatkan Acosta dan Martin di belakang saya. Sedikit demi sedikit saya pulih. Saya sudah melihat apa yang terjadi, semuanya disebabkan karena muncul beberapa masalah, getaran, yang tidak saya alami saat latihan. Cukup sulit bagi saya untuk melihat bagaimana caranya melaju cepat. Sementara itu, Jorge Martin menambahkan podium kelima dari 5 kemungkinan musim ini, mengkonsolidasikan kepemimpinannya di puncak kejuaraan dunia MotoGP dan sedikit menjauhkan dirinya dari Pecco Bagnaia yang gagal lagi. Pembalap Spanyol asal Pramak itu sangat senang, lebih dari sekedar hasil karena mampu meluruskan hari Sabtu yang sangat menanjak di pagi hari. Ketika di start pertama klasifikasi Q2 ia mengalami 2 kali terjatuh hampir berturut-turut yang membuatnya terdegradasi ke tempat ke-6 di grid awal. Pada akhirnya ia memperbaiki situasi dan meraih podium baru dan hadiah untuk konsistensi, meningkatkan keunggulannya di puncak klasemen umum, yang kini ia dominasi dengan 67 poin. 24 lebih banyak dari Enea Bastianini, yang berada di urutan kedua, dan dengan 28. Lebih dari Pecco Bagnaia yang menempati posisi keempat. Pagi ini sama sekali tidak mudah. Saya rasa saya sudah tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Saya tidak tahu apakah ada kegagalan pada sensor di motor. Karena kejatuhan kedua terjadi segera setelahnya, dan sangat cepat. Saya beruntung di musim gugur kedua karena jika saya keluar dari atas saya tidak akan berada di depan. Berbicara dengan Anda. Monyet-monyet ini luar biasa, puji Jorge Martin. Kemudian, dengan karet lembut di depan saya menyelamatkan perabotan dan berada di urutan ke-6. Soal balapan, pebalap Pramak itu harus naik dari posisi ke-6 hingga naik podium. Itu adalah balapan yang bagus, saya memulai dengan baik tetapi saya kehilangan beberapa posisi di tikungan pertama, mungkin saya terlalu berhati-hati. Saya agak lambat untuk menyalip di lap pertama, dan itu memberi saya penalti. Jika saya tidak kehilangan itu 3 posisi di awal, saya bisa saja mencoba menyalip Marc Marquez.
Marc Marquez menyoroti langkah maju pada hari Jumat di Austin untuk menyelesaikan latihan MotoGP terlebih dahulu, meskipun dia tahu bahwa ada persaingan untuk menang. Marc Marquez berubah dari kurang menjadi lebih baik pada hari Jumat ini, di awal Grand Prix MotoGP Amerika. Meskipun juara dunia 8 kali itu berkomentar pada konferensi pers bahwa ia akan mengincar podium akhir pekan ini jika mereka menempatkannya di depannya. Kenyataannya banyak yang mengharapkan dia meraih kemenangan pertamanya bersama Ducati, dengan Austin menjadi salah satunya wilayah kekuasaannya, di mana ia telah memenangkan semua balapan kelas utama yang diadakan sejak 2013 kecuali 3 balapan. Namun FP1 di trek Amerika sepertinya sedikit menurunkan ekspektasi. Pembalap Cervera itu finish di posisi ke-8, dengan catatan waktu 2:04.003 yang membuatnya tertinggal 7/10 dari waktu terbaik yang dibuat oleh Maverick Vinales. Namun di sore hari, dalam latihan, yang menandai transisi ke Q2 dan merupakan saat terbaik dicari, pembalap Spanyol itu mengambil langkah maju untuk kembali ke posisi ketiga. Dengan waktu 2:01.806, 2 detik lebih cepat dari waktu paginya, meskipun masih tertinggal 4/10 dari waktu stratosfer Jorge Martin. Di akhir sesi, pelatih asal Katalan itu merasa senang dengan langkah yang diambil pada hari itu, dan menekankan bahwa hari itu dimulai dengan tidak nyaman. Tentu saja ia sadar bahwa akan ada banyak persaingan untuk meraih kemenangan, sesuatu yang pastinya hingga saat ini banyak yang tidak percaya, seperti yang ia soroti sendiri. Senang dengan reaksi yang kami tunjukkan, Marquez memulai. Saya memulai dengan sangat tidak nyaman, tetapi pada sore hari kami memperbaikinya. Seperti yang saya perkirakan, mungkin hanya saya dan bukan orangnya, ada 3 atau 4 pembalap yang melaju sangat cepat. Lebih lanjut, sang multijuara mengakui bahwa ia harus menyesuaikan gaya berkendaranya lebih di kota dibandingkan dengan trek lain. Sementara itu, Maverick Vinales tiba di Austin dengan momentum akhir pekan yang sangat kompetitif di Portimao, dan sepanjang hari pertama GP Amerika mencatatkan waktu terbaik. Musim bagi Maverick Vinales tidak dimulai sesuai rencana, dengan menempati posisi ke-9 dalam sprint Qatar, menyelesaikan akhir pekan dengan posisi ke-10 pada balapan hari Minggu. Namun segalanya berubah pada perhentian kedua kalender musim MotoGP, 3 pekan lalu di Portugal. Di sana bocah asal Costa Brava itu bertransformasi menjadi pembalap yang cepat dan konsisten, mampu meraih kemenangan pertamanya di sprint race hari Sabtu, sesuatu yang belum pernah ia raih musim lalu. Dan jika itu adalah bomnya, pada hari Minggu ia mencapai putaran terakhir balapan kedua, melecehkan Jorge Martin, sang pemenang. Namun kegagalan pada gearbox sepeda motornya membuatnya terdampar dan membawanya ke tanah pada awal putaran terakhir. Pangkuan. Kesalahan manusia, katanya. Jumat ini, di awal Grand Prix Amerika, Mavericks mempertahankan nada dan kecepatan Portimao yang bagus. Saya menikmatinya, ini sirkuit yang saya sukai dan saya bersenang-senang, kata pebalap Aprilia itu sambil tersenyum.